Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari SDN dari Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dari Kecamatan Sanggauledo. Judul dari cerita ini adalah Asal Usul Batu Pampor. Cerita ini ditulis kembali oleh Wafazia Utsukusi Fausta. Hayo, siapa di sini yang pernah mendengar ceritanya? Pastinya belum pernah kan? Yuk simak cerita ini sampai selesai ya. Tak jauh dari kota Kecamatan Sanggauledo, tepatnya di sekitar jembatan Sanggauledo, terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Batu Pampor. Di bukit ini terdapat banyak sekali batu-batu yang berbentuk beraneka rupa seperti binatang, alat-alat rumah tangga, dan bahkan manusia. Sementara di kaki bukitnya terdapat sebuah sungai kecil yang berair jernih. Bukit Batu Pampor ini terbentuk pada zaman dahulu kala ketika orang-orang yang tinggal di kampung ini masih percaya dan berteman dengan hantu. Hewan masih bisa berbicara dan terdapat orang-orang yang memiliki kekuatan yang biasa disebut sebagai orang sakti. Orang-orang yang dikatakan sakti tersebut biasanya memiliki tanda tali merah di kepalanya. Di kampung ini hiduplah sebuah keluarga yang hanya terdiri dari nenek dan cucu perempuannya. Nenek dan orang tua dari anak tersebut sudah meninggal akibat kalah dalam pertarungan pada peristiwa mengayam. Nenek tua tersebut bernama Nek Pampor dan cucunya yang biasa dipanggil dengan panggilan Maut, yang dalam bahasa Dayak Bekasi artinya anak perempuan. Pada suatu hari, dalam rangka merayakan hasil panen padi yang melimpah, penduduk kampung akan mengadakan pesta makan bersama atau nyarlang dalam pesta adat. Selama 3 hari mereka menyiapkan pesta tersebut, dimulai dari menyembah pada jembatan, mengundang warga dari rumah betang lain, dan menyiapkan aneka hidangan yang tentunya sangat lezat. Aneka hidangan itu seperti daging panggang, bekas sarabi, tumpi, lemang, dan makanan enak lainnya. Pada hari pesta, semua penduduk kampung dan para undangan berkumpul untuk menikmati pesta tersebut. Mereka makan dengan riang gembira. Namun, suasana ceria itu berbeda dengan keadaan Nek Pampor dan cucunya. Merasa tak layak bergabung, mereka hanya diam di rumah betangnya. Mendengar suara riuh orang-orang yang sedang berpesta, sang cucu pun jadi penasaran, sehingga dia pun bertanya kepada neneknya, "Nek, kenapa di luar ramai sekali? Dan ada bau apa ini? Sepertinya sangat enak." Itu suara orang sedang berpesta. Dan ini harum masakannya, Bu. Kenapa kita tidak ikut
bisa dulu, nenek tidak punya daging karena nenek tidak bisa berburu. Tapi aku ingin makannya, Nek. Sang cucu pun merajuk kepada neneknya. Ya sudah, kalau begitu aku mau minta saja sama orang sedang berpesta. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang akan dilakukan Naung sesampainya di tempat pesta? Pada penasaran bukan? Kalau penasaran, yuk simak lagi ceritanya. Akhirnya, si Maung pun pergi ke tempat pesta itu sendirian. Sesampainya di sana, ada seorang pria sakti yang meliriknya. Ia menilai gadis itu dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Dengan tatapan sombong, ia melipat tangannya dan memikirkan apa yang akan dilakukan kepada gadis kecil itu. Tapi sang Maung menyadarinya, namun ia tak menghiraukannya. Ia terus melirik segala arah, mencoba mengambil perhatian orang-orang yang sedang berpesta. Tiba-tiba ada seorang pria sakti yang memanggilnya. Oi Maung, panggil si pria orang sakti. Sang Maung pun menoleh dengan penuh harap. Mau apa kamu? Sang Maung pun menjawab. Pinta si Maung kepada sang pria. Sang pria hanya tersenyum. Ia mengambil kertas cincin yang berada di jari tengahnya dan kemudian memakannya guna-guna tanpa diketahui oleh si Maung. Nah, kuberi kau kulit babi, takkan habis jika kau gigit hingga mati. Pulanglah. Maka pulanglah gadis kecil itu ke rumah neneknya sambil membawa kertas cincin. Sesampainya di sana, sang nenek pun menyambut cucunya. Tetapi ia terkejut melihat cucunya menggigit, mengunyah, dan menghisap kertas cincin. Sehingga dia pun bertanya, "Bunga apa kau mau?" Tanya cucunya, tanya neneknya. Kertas cincin, Nek. Enak kau, Nek. Nenek maukah? Tawar cucunya tanpa rasa curiga. Sang nenek pun bertanya lagi. Siapa yang memberi itu tadi, Bu? Orang berikan kembali merah, Nek. Jawab cucunya. Sang nenek pun menjadi sangat sedih. Ia berkali-kali menjujuk cucunya agar mau membuang kertas cincin itu. Namun, sang cucu pun tidak mau membuangnya. Oleh karena itu, ia memanggil seekor kucing hitam. Ia menggantikan memberi kucing itu pakaian dan mendadaninya. Lalu ia berkata kepada kucing itu, "Dengar, nanti kamu pergi ke tempat pesta ya. Di sana kamu akan meminta makanan mereka ya. Tapi mungkin mereka tak mau ngasihmu makan. Makanya nanti di sana kamu menari ya." Kucing itu pun menjawab iya. Sang nenek pun membawa kucing itu ke tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta, sang kucing pun segera berlari ke tempat pesta dan membuat kegaduhan di tempat pesta. Orang-orang sedang berpesta pun kepanikan dan heran melihat kucing itu. Namun, tak lama kemudian mereka tertawa-tawa melihat kucing itu
menari dengan lucunya. Kucing itu melompat-lompat, berguling-guling, melambai-lambai, mencakar-cakar, sungguh menggelikan. Senang sekali kalian melihat kucing menari. Sekarang aku mau lihat, apakah kamu senang akan azab tertawakan kucing dan cucuku itu? Akhirnya si nenek pun pergi ke rumahnya dan mengajak cucunya untuk pergi ke sebuah pohon ara yang sudah tua. Sesampainya di pohon ara, sang nenek pun berdiri di hadapannya dan membaca mantra untuk meminta bantuan padanya mata. Oh, Mata, dengarlah permohonanku. Bantulah aku menghukum orang-orang yang sombong di kampung ini. Kirimlah para raja alam, oh raja angin, oh raja hujan, oh raja petir, segala penguasa datanglah. Binasakanlah orang-orang sombong yang telah menghina cucuku. Berilah hukuman pada mereka semua. Seru Nek Pampor dengan penuh wibawa. Tiba-tiba di kampung tersebut langit berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang, kilat menyambar-nyambar, dan tentu saja membuat orang-orang sedang berpesta pun ketakutan dan berlarian ke rumah mereka. Namun mereka salah. Angin topan merobohkan semua bangunan yang ada di tempat pesta dan di kampung itu. Tiba-tiba bukit kecil bekas rumah Betang itu pun perlahan-lahan berubah menjadi batu dengan bentuk segala yang ada di dalamnya. Sementara itu, bagaimana keadaan Nek Pampor dan cucunya? Aha, ternyata mereka bersembunyi di bawah pohon ara yang sudah tua. Saat badai reda, mereka keluar dari pohon dan merasa takjub melihat perubahan yang terjadi di kampung tersebut. Merasa tak bisa lagi tinggal di sini, sang nenek pun berkata kepada cucunya, "Cuk, ingat, ketika kamu sudah menjadi dewasa dan menjadi orang merasa dalam hidup, janganlah kamu sewenang-wenang kepada semua manusia, biarpun dia hanya seorang anak kecil. Lihatlah penduduk kampung ini, mereka binasa karena sifat sombong mereka. Sekarang, mari kita pergi meninggalkan kampung ini." Begitulah Nek Pampor dan cucunya pergi meninggalkan kampung tersebut tanpa seorang pun tahu kemana. Oleh karena bukit kecil yang berisi tumpukan batu tersebut terbentuk karena amarah Nek Pampor, bukit itu sekarang disebut sebagai Bukit Batu Pampor. Demikian teman-teman ceritanya. Hayo, siapa yang tahu pesan moral dari cerita ini? Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong ya, karena sifat sombong itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena sifat sombong juga bisa merusak diri kita sendiri loh teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.